satu produk unggulan Tapanuli Selatan adalah produksi buah salak dan produk turunannya. Kalau kita lihat sekarang, produksi buah salak memang tidak ada kendala di pasaran karena sudah terjalin mekanisme pemasaran yang sudah berjalan sesuai dengan hasil produksi dari BLK SOP Keselamatan Kerja. Jadi dia terlatih, ketika dia terlatih misalnya barista, dia itu mau kemana? Itu kita sebagai warga Tangsel khususnya yang memiliki bakat itu bisa tersalurkan Dalam proses pembenihan dan pembesaran perikanan, Misalnya sangat bagus dan cukup memuaskan. yang telah dilaksanakan berbulan-bulan. Siapa namanya, Pak? Iwan Sregar, Iwan Siregar. Sampingnya Rio. Sampingnya lagi Rio Iwan Siregar. Khusus kepada Master Koko sebagai motor penggerak BLPK ini, kira-kira di depan harapan yang diinginkan, karena saya lihat hanya dinas perikanan, apakah tidak mungkin semua dinas yang lain bisa berpartisipasi atau meningkatkan efektivitas sinergi BLPK? Bagaimana kira-kira? Di sini kita melatih para putra-putri Tangsel di berbagai metode seperti desain grafis, pelatihan desain grafis, bahasa Korea, tata boga, dan menjadi 26 tahun. Sudah berapa lama di BLK? kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana antusias Ibu dengan adanya BLK dan LPK yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini sedang booming dan membahana namanya? Bagaimana kira-kira? Saya sangat bersyukur ya Pak ya, bersyukur Tangsel di Tangsel ini kita memiliki mengembangkan suatu potensi anak Tangsel biar bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Di sini kita ya. Angkat sedikit. Ketua. Ya, semoga bisa video ini Bang, video kan. Ya, semoga Pada ruangan pertama masuk sebelah kanan terdapat dapur media sebagai ruang produksi BLK Kabupaten Tapanuli Selatan. Tampak hasil direproduksi berupa sablon yang sedang dipanaskan, yang akan disuplai segera kepada pelanggan. Ini dia dapur media. Ini bersama Ibu, siapa namanya Bu? Bu Pasari. Berusia berapa tahun Bu? 26 tahun. Wis masih muda, 26 tahun. Sudah berapa lama di BLK? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana antusias Ibu dengan adanya BLK dan LPK yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini sedang booming dan membahana namanya? Bagaimana kira-kira? Saya sangat bersyukur ya Pak ya, bersyukur di Tangsel di Tangsel ini kita memiliki mengembangkan suatu potensi anak Tangsel biar bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Di sini kita melatih para putra-putri Tangsel di berbagai metode seperti desain grafis, pelatihan desain grafis, bahasa Korea, tata boga, menjahit, dan masih banyak lagi Pak. Jadi hal ini dimulai ataupun aktif
kira-kira tahun 2000 berapa ya? 2020 dia ya? Ya, kurang lebih tahun 2000 diaktifkan 2022 Dua ya. ya. Oh, jadi tahun 2022-23 ini sangat aktif dan super aktif. Inilah hasil daripada BLK, dan Anda juga sebagai Putri Tapanuli Selatan telah mengucapkan rasa syukur dan sangat antusias dengan keberadaan ini. Ya, saya juga merasa sangat haru. Kenapa? Karena sudah tercipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah namanya daya cipta dan karya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan bekerja sama dengan LPK. Apa namanya LPK-nya? Dapur Media. Nama LPK yang bekerja sama yang MOU dengan BLK, tahu? Yang bahasa Korea? Oh, sana. Osana, iya. Jadi BLK MOU dengan LPK Osana yang telah sangat berjasa terhadap Kabupaten Tapanuli Selatan patut untuk kita dukung ke depan supaya lebih efektif. Terima kasih Ibu. Semoga Anda sukses dan saudara-saudara Anda di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat terbantu sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang baik. Dan bagi para pemerintah daerah, selamat berjuang, semoga sukses. Dapur Media, Balai Latihan Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, tampak putra-putri Kabupaten Tapanuli Selatan sedang merencanakan suatu desainer untuk dipasarkan kepada yang meminta dan yang memesan secara langsung ataupun online. Ini dia karya anak Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki kreativitas inovatif dan efektif. Dapur Media diciptakan, didesain bekerjasama dengan BLK dan LPK. Ruang desain BLK yang didesainer oleh pihak LPK untuk membuat satu desain permintaan para pelanggan. Walau kondisi dalam kesederhanaan, tapi menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Inilah putra-putri Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah bimbingan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kesederhanaan ternyata membawa satu hasil yang sangat maksimal, bahkan tidak terkalahkan. 16 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, BLK dan LPK aktif dan inovatif hanya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ruang produksi Dapur Media BLK Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, binaan Bupati Tapanuli Selatan, BLK Balai Latihan Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan. Dapur Media, sablon manual, BTF, logo timbul, spanduk, baliho, banner. Ini dia putra putri Kabupaten Tapanuli Selatan yang sedang melakukan proses produksi di Dapur Media. Luar biasa, aneh tapi nyata. Itulah merupakan salah satu kenyataan. Dengan pola peralatan kesederhanaan menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Ini bukan karya kata, tapi karya nyata. Fakta berbicara, hasil kerja nyata putra-putri Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan modal dan anggaran yang sangat minimal menghasilkan hasil yang maksimal. Ini adalah merupakan suatu program primadona yang tidak terekspos ya, dan program yang diabaikan. Ke depan Dapur Media dan BLK perlu pembenahan baik dari institusi pemerintah ataupun dari LPK yang telah berjasa membimbing dan membina BLK ini sehingga
dapat dituntun sampai ke mancanegara, terutama kursus bahasa Korea yang telah digeluti oleh putra-putri bangsa. Ini dia, kita menjumpai salah satu pekerjaan atau pelatihan yang telah dilaksanakan berbulan-bulan. Siapa namanya, Pak? Iwan Siregar. Iwan Siregar. Sampingnya Rio. Sampingnya lagi Rio, Iwan Siregar, dan Henry adalah orang-orang yang kreatif yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Jasa baiknya, pengabdiannya patut untuk dihargai. Putra-putri Kabupaten Tapanuli Selatan selalu aktif dan membuat langkah-langkah preventif untuk menghadapi peluang yang sangat besar baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Sebagai contoh dan figur anak muda masa depan Kabupaten Tapanuli Selatan ada di BLK yang telah dicetak dengan sumber daya manusia berasal dari beberapa orang sarjana-sarjana yang aktif. Ini dia dapur produksi. Pak Iwan dan Pak Rio ya. Bagaimana kesan-kesan Anda dengan kehadiran LPK Osana yang telah membuat MOU dengan BLK ini, kira-kira perkembangannya bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau menurut saya pribadi ini sangat membantu ya. Apalagi adanya BLK ini, itu kita sebagai warga Tapsel khususnya yang memiliki bakat itu bisa tersalurkan di sini. Terutama saya sendiri itu bisa menyalurkan bakat saya di desain grafis. Itu karena adanya BLK. Saya sangat berterima kasih adanya BLK ini. Ya, kemudian Bapak Iwan kira-kira gimana? Kehadiran BLK ini kalau menurut saya pribadi betul-betul membantu lah untuk putra-putri Tapsel, yang dimana mereka bisa lah, kami semua bisa belajar dan bisa bekerja. Ada satu hal yang perlu saya pertanyakan dan juga ini hal yang sangat dibutuhkan agar diketahui oleh publik, real, objektif, dan transparansi. Informasi yang kita dapatkan bahwasanya BLK ini masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang datang kemari terbuka 24 jam bahkan katanya, sehingga masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilatih di sini itu tanpa biaya. Iya, Dan biaya makan dibiayai, kemudian diberikan uang saku, itu apa benar? itu benar. Oh benar. Iya. Jadi Saya sendiri sudah mengalaminya. jadi Anda di sini itu dikasih makan, kasih tempat tinggal, makan, kemudian apa lagi? Makan uang saku. Uang saku uang. Iya. Begitu hebat Kabupaten Tapanuli Selatan BLK saat ini yang telah membiayai, memberi pelajaran ya, Iya. dan bahkan mungkin menghantar Anda untuk mencari suatu pekerjaan atau pekerjaan yang lebih efektif ya. Ya. Jadi selain daripada itu, apa harapan ke depan kira-kira dengan BLK ini? Harapan kami ke depannya ya semoga nanti BLK ini semakin besar dan terus diperhatikan. Oh iya. Jadi harapan kita kalau seperti itu BLK ini bisa memproduksi produk-produk dalam negeri ataupun produk Kabupaten Tapanuli Selatan ya, Iya, bisa. yang bisa menciptakan suatu lapangan kerja, artinya ada kontinuitas di dalam program membimbing, membina, dan memproduksi. Oke Pak Iwan, terima kasih. Semoga masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi sukses dan sejahtera dengan kehadiran BLK yang bekerja sama MOU dengan LPK Osana. Terima kasih. Tapsel, Bapak Henry. Bapak Henry, bagaimana kesan-kesan Anda selama di BLK?
desainnya sangat bagus dan cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Kemudian apa saja yang saudara pelajari selama di BLK ini? Selama di BLK saya mempelajari mendesain, terus membuat sablon manual Ya. maupun sablon digital. Bahasa Korea? Bahasa Korea saya tidak ikut. Nggak ikut, jadi di Jadi saya juga mendapur media lah. Oh, oke. Terima kasih Pak Iwan, semoga Anda sukses dan kembali ke kampung halaman dapat menciptakan lapangan kerja dan Amin. membantu saudara-saudara Anda yang lain. Semoga sukses. Sebagai generasi muda harus semangat dan Semangat. kuat untuk berjuang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Siang Pak. Apa kabar Mas Koko? Baik, baik, baik. Ini Pak. ada ruangannya, apa namanya ini Pak Koko? Kantin, jadi kantin ini ada tempat rest areanya para tempat pelatih yang memang tidak difungsikan. Jadi kemarin kita berdiskusi dengan Pak Anies bagaimana yang bisa difungsikan. Nah, tujuannya kantin ini adalah anak-anak itu tidak keluar lagi jajan kemana tujuannya. Para pekerja-pekerja kantin ini sudah terlatih dulu nih Pak. Nah, jadi dia terlatih. Ketika dia terlatih misalnya barista, nah dia tuh mau kemana? Saya mau mengurus kantin kafe barista. Nah, udah di Coffee Terapi saja kamu. Nah, terus dia bisa lebih secara tidak langsung dia lebih memahami dan bisa melayani bagaimana cara membuka kafe nantinya ke depan. Nah, selain itu pengurus kantin itu ada mbak-mbak di situ. Nah, jadi yang apa itu di situ ya tidak ini dari pelajar Tata Boga semua nih Pak. Dari Tata Boga semua ya? Dari Tata Boga, ada yang dari Batangkulu, Cipiro, nah, dia buka kantin. Nah, jadi kantin ini tuh mereka masak dengan mungkin harganya di bawah 15.000 harganya, jadi Terjangkau ya? jangkau 10.000, kopi harga 3.000 lah apa ya. Jadi dia bisa menghitung dan mungkin anak-anak dia bisa mendapatkan rezekinya di kantin kompeten ini. Seandainya mereka sambil pelatihan, sambil merasakan dan menikmati hasil karya mereka itu Betul, sendiri, ya. betul. Baik. Jadi saya lihat memang sangat efektif sekali dan kita juga merasa terharu dengan adanya kondisi seperti ini. Dulu sekian tahun yang lalu saya pernah jalan-jalan kemarin, ini belum ada. Artinya dari yang tidak ada menjadi ada, itulah daya cipta. Nah, dengan hadirnya dan lahirnya daya cipta yang bisa memodifikasi ya ke sistem, saya lihat ada lokasi pertanian, perikanan, ada kantin. Walau dengan pola sederhana saya lihat desain menggunakan sablon, tapi hasilnya sangat berkualitas. Dengan komputernya barangkali yang tahun ya, dengan sitil sablon dan mangkok gayung-gayung biasa yang harga 2.500 ya, ternyata mendapat hasil yang sangat maksimal. Itu luar biasa. Dan bisa-bisa ini BLK go nasional, bisa nasional dan go internasional, bisa menjadi percontohan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia barangkali. Juga begitu juga untuk mancanegara, negara-negara yang luar yang belum maju sedang berkembang bisa kembali. Cuman saja barangkali karena masih tahap awal, saya pikir ada baiknya pemerintah negara untuk benar-benar memperhatikan lokasi yang sangat efektif, karena Kabupaten Tapanuli Selatan ini berada di lokasi sirkel dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten lain. Apalagi BLK ini merupakan salah satu potensi ya, apalagi untuk diberdayakan lokasi pertemuan seluruh kepala desa Kabupaten Tapanuli Selatan. Di lokasi BLK yang mempunyai lokasi ruangan workshop kan PAD-nya bisa masuk, dan kantin yang khas Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian ini direnovasi, katakan lebih luas lah supaya lebih memiliki kapasitas nilai tinggi.
ya untuk pertemuan karyawan, organisasi, daripada sewa di hotel yang sangat besar ya kan. Dan ini memiliki satu karyawan ya, karyawati yang memang sudah dididik dan dibimbing ya, artinya profesionalis sudah terpercaya. Saya rasa harapan saya ke depan seperti itu, Kabupaten Tapanuli Selatan benar-benar kapitarian ini yang dimanfaatkan, dan ini bisa disuplai dengan kapitarian yang ada di lokasi perkantoran. Jadi ada hubungan internal itu ya, internal sistem dari pelatihan diciptakan marketing plan tersistem di dalam sistem, sehingga kontinuitas daripada anak bangsa yang ini itu tidak sia-sia dan benar-benar menjadi suatu program unggulan Kabupaten Tapanuli Selatan. Keberhasilan satu pemerintahan mampu menciptakan dan mencetak generasi muda yang bisa menciptakan lapangan kerja. Setinggi apapun menara yang dibangun, kalau masyarakat pengangguran, itu hanya sia-sia. Akan tetapi kalau diciptakan lapangan kerja, manusia yang kreatif dan efektif, menara tinggi pun akan menjulang dan bersinar. Itulah Kabupaten Tapanuli Selatan. Terima kasih dengan kehadiran Bapak Master Koko sebagai sosok putra ya Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah melanglang buana, kemudian membawa ilmunya kembali ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Harapan kita ada koko yang lainnya yang memiliki prestasi, dibawa ilmu, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, apa kira-kira motivasi daripada Master Koko sehingga terpikir dan banyak hal yang diciptakan di lokasi ini? Saya lihat ada daya cipta yang sangat luar biasa. Kalaulah saya bisa mengeluarkan sertifikasi profesor, saya sudah buat Anda sebagai seorang profesor. Kenapa? Sudah berapa dekade pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, BLK ini hanya begini-begini, dan ternyata hari ini yang begini itu ternyata sudah begitu sekarang. Nah, ada kantin, ada pertanian, ada untuk mainan anak-anak, ada workshop tata boga, ada untuk sablon, kemudian ada lokasi perikanan, ya kan? Dan ada juga yang sangat priority dan luar biasa itu bakso Korea, ya, sehingga bisa tenaga kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, putra putri Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi kebanggaan kita, bisa berkompetisi di mancanegara. Tapi harapan satu saya terhadap BLK ini karena kapasitas dan mampu Master Kokonya ada di sini. Saya rasa apa salahnya Bupati mendukung ataupun permintaan provinsi atau pihak DPR yang berada dapil DPRD dapil dari Sumatera Utara ini untuk mendukung BLK ini menjadi priority dan program primadona untuk memproduksi satu produk lokal. Ya, contohnya misalnya menciptakan katakanlah gelang, rice cooker atau modification ya, memanfaatkan barang bekas. Nah, saya ada kira-kira satu inspiratif yang akan saya hibahkan apa saudara nanti terkait kepala dinas tenaga kerja dan bupati paham ya. Tapi kita takutkan kepala dinas dan bupati itu tidak paham. Nah, mungkin terlalu tinggi institut politik ya. Mudah-mudahan Dori sebagai bupati yang muda, kreatif dan tangkas, saya telah mengumpulkan ratusan rice cooker bekas yang akan kita modifikasi menjadi kompor listrik yang intellectuality, dengan barangkali masyarakat Absel tidak pernah menikmati kompor listrik dengan kapasitas 1,5 meter dan 1,5 meter dengan 5 tungku. Kemudian daya watt sangat sedikit sekali memakai watt yang bisa kita modifikasi kerjasama dengan LPK dan BLK. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Master Koko dan kenapa bisa terjadi pemikiran itu di Kabupaten Tapanuli Selatan? Wah, ini memang ya
Bangsawan TV ini ya, terutama ya saya mengucapkan terima kasih juga ya Bangsawan TV, kehadiran BLK, bisa datang ke BLK sini. Jadi begini nih Mas, kalau kita melihat mengacu ke sejarah dulu di Sumatera Utara, Sumatera Utara dulu itu hanya 4 balai, dulu namanya KLK, kelompok pelatihan kerja. Nah itu ada 4, ada di Karang ini, itu yang punya Tafsir, ada di Labuhan Batu, di Rantau Kelapa, ada di Jakarta, itu ada di Medan, itu Mas. Nah dulu waktu zamannya STM, SD, sekolah teknik, SMK, kalau sekarang SMK dulu STM, SMP-nya itu sekolah teknik. Nah sekolah dulu tuh tidak punya yang namanya PKL gimana. Nah pemerintah dulu melalui Kementerian Tenaga Kerja itu membangun ini. Nah jadi semua anak-anak yang kita baksel dulu itu di sini itu pelatihan. Nah dulu kalau lihat itu di sini itu ada yang namanya kelistrikan, mesin, kemudian ada yang menjahit, kemudian ada teknik kelistrikan, kemudian ada macam lah jenis-jenis pelatihan yang ada di sekolah teknik dulu gitu. Nah hampir 10 sampai berapa tahun jadi BL menjadi KLK dan menjadi BLK ini yang mungkin pemerintahan tidak melirik zaman kemarin dulu itu, tidak melirik seperti apa pelatihan yang sudah sekarang ini. Nah, saya kemarin itu ketemu di Jakarta sama Pak Kadis Naker, itu Pak Raja Hasbi. Kita berdiskusi dengan BLK, rapat seperti apa di Snaker, seperti apa program kerja di Snaker, seperti apa BLK dan hubungan BLK seperti apa. Nah, kebetulan saya kemarin itu pertemuan pulang dari Samarinda, Mas. Jadi saya mengusul BLK Samarinda, kebetulan provinsi Samarinda itu sering berdiskusi di Jakarta. Saya sudah selesaikan balai-balai. Nah, saya bertemu kemarin. Nah, saya tersentuh luas lahan kenapa gak dimanfaatkan. Nah padahal di Jawa, di Cirebon, di Indramayu juga ini setengah dari sini sudah ada 11 jenis pelatihan yang terjadi. Kalau dia 11 jenis pelatihan, satu pelatihan dia itu 10 orang, berarti 150 orang sudah menjadi orang yang kompeten. Kalau dikali 1 bulan, kalau sekali dari setahun dia 1000 orang, berarti dia indeks prestasi pengangguran itu akan pasti menurun karena dia sudah punya skill, baik dia mau berusaha atau macam. Nah kemudian kita berdiskusi dengan kepala daerah. Nah kebetulan kepala daerah punya visi-misi sehat, cerdas, sejahtera. Cerdas, oke. Sehat itu oke dari dinas kesehatannya, bagaimana ya, program kesehatan. Sejahtera dari pertanian, baik dari keterampilan. Cerdas pendidikan, baik daripada pendidikan memiliki sifat kompeten. Multi ya. Nah jadi ketika ini kita buat desain bagaimana nih produk-produk. Nah jenis pelatihan ini semuanya yang lama ini akan kita rubah. Kenapa kita rubah? Karena setelah pelatihan, penurunan daripada pelatihan ini dia dapat job kerja. Contoh, laboratorium komputer, Mas. Laboratorium komputer, kalau dulu kan pelatihan komputer WS Windows DOS. Kalau itu sudah tidak zaman lagi di kancah secara standar di provinsi dan di nasional. Di era sekarang ini loh, ya kan? Nah, tetapi ada desain grafis, content creator. Nah, kemudian menjahit itu tidak zamannya lagi yang menjahit yang namanya itu kebaya. Kenapa? Kebaya itu orang memesan kebaya kalau nggak lebaran, perkawinan, Natalan, dimanapun itu. Kapasitasnya kecil. Jadi dia apakah dia setelah itu menjahit kebaya menunggu orang kawin? Nah,
Ini sementara di Jawa yang kemarin itu kami buat pernah itu di Tasikmalaya, Garmen, sampai dia industri baju seluruhnya Kabupaten Bekasi itu memang sampai di Ciamas itu, tepatnya di Ciamas, itu memang diproduksi dari masyarakat Tapsel itu sendiri. Jadi kalau seperti itu, seandainya bupati benar-benar peduli terhadap pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, seluruh pegawai negeri, camat, kepala desa, dan kapol memakai produk dalam negeri dan katakanlah menjahit baju dinas atau baju olahraga, begitu juga dengan SD. Ini saja konsumsi sudah sangat luar biasa barangkali. Itu maksud saya si desain, si marketing ya. Desain marketing merupakan salah satu kepedulian daripada pemerintah daerah untuk lanjutan daripada pelatihan yang ada, kontinuitas dia ya. Turunan daripada pelatihan. Iya, priority untuk penyambung marketing plan daripada produk-produk yang diciptakan sehingga ke depan itu produk bisa dipatenkan dan bisa menjadi satu industri di BLK. Ya, Nah, itulah ke depan. Barangkali mungkin kalau memang itu menjanjikan, banyak para pengusahawan yang dermawan yang mau menanam investasi ataupun menanam saham kalau memang ini bisa menjadi go nasional barangkali BLK ini. Karena BLK kan bisa menciptakan satu badan-badan usaha dengan teknisi khusus dan spesial. Bagaimana kira-kira menurut Bapak Master Koko kira-kira? nah jadi kalau kita bicara, kita mengacu kepada yang BLK yang ada di Jawa. Nah mereka punya produk barang jadi nih Mas. Produk barang jadi ini yang dibeli sama masyarakat Tapsel juga, ataupun pemerintah Tapsel juga. Nah tujuannya ini apa? Ketika anak ini pelatihan, dia memiliki alumni pelatihannya di lain, ataupun dia tidak, misalnya contoh dia skillnya di Garmen, dia tidak punya mesin potong, dia bisa numpang potong di sini. Dia. Nah kemudian, dengan ini kan kita harus punya sarana dan prasarana pendukung. Contohnya pelatihannya, mesin pelatihannya. Nah ini ya mungkin ya kalau dari kita lihat sekarang ini ya intensnya kepala daerah sekarang perannya terhadap BLK ini yang memang begitu intens. Baik baru saya melihat bahwasannya ketika flyer dibuat dari dari BLK, didesain terus ditembak kepala daerah sekarang ini ya kadang ya mempromosikan di akun WA-nya, di akun IG-nya sendiri ya. Ya alhamdulillahnya kepala daerah ini berperan terhadap BLK. Nah tinggal hanya bagaimana ini ya namanya masih ini udah nggak tersentuh hampir 10 tahun. Tidak balik ke lapak tangan. Mengutip daripada penjelasan Master Koko dengan kondisi BLK, ternyata saya pelajari dan ada penjelasan dari satu pihak. Ternyata di Sumatera Utara hanya BLK Kabupaten Tapanuli Selatan yang bekerja dengan salah satu LPK, khususnya LPK bersama ya, sebagai desain penggerak dan motor di BLK. Dengan jumlah penduduk yang ada di Sumatera Utara, apabila lobby bupati kepada gubernur itu bisa membuat satu kebijakan untuk produk lokal, sehingga pemerintah daerah, katakanlah sampai pemerintah kecamatan desa untuk mencintai produk lokal Sumatera Utara. Nah, ini adalah merupakan salah satu peluang daripada kepala daerah ya, selama masa jabatannya itu secara politik dia juga harus membangun secara politik yang membuat satu program yang fantastis, katakanlah program primadona. Nah, saya meyakini bahwasanya Kabupaten Tapanuli Selatan akan menjadi nol pengangguran dan Tapanuli Selatan akan menerima barangkali tenaga kerja dari luar kota untuk karyawan-karyawan baik di sektor teknisi, kemudian di sektor garmen, konveksi. Ini sangat menjanjikan. Jadi saya dari Bangsa TV ya sangat antusias, makanya saya langsung datang kemari ya partisipasi dan kunjungan ini agar dapat mendorong sehingga sosial kemasyarakatan itu
dapat dikembalikan kiprahnya kepada sosial kemasyarakatan yang sebenarnya untuk kita publikasikan sehingga kepala daerah yang ada di Sumatera Utara ini bisa melihat Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah primadona Sumatera Utara dan wajib dan layak dan efisien lah kalau Gubernur Sumatera Utara untuk mendukung LPK Kabupaten Tapanuli Selatan ini karena adalah milik masyarakat Sumatera Utara. Dengan jumlah penduduk Sumatera Utara, kalau semua memesan baju kaos yang ada di LPK Kabupaten Tapanuli Selatan, luar biasa. LPK Kabupaten Tapanuli Selatan bisa go nasional, bahkan bisa go internasional dengan seorang kepala daerah yang lebih cerdas dengan paradigma baru yang didampingi oleh Master Koko. Harapan saya Master Koko jangan lagi dari Kabupaten Tapanuli Selatan, ya kan? Sebelum melahirkan Master Koko yang lainnya. Kira-kira begitu harapan. Bukan Mas, jadi saya hanya memberikan sebuah, jadi begini, ada filsafat dari orang tua saya. Jangan pelit terhadap ilmu. Ya. Gitu juga. Nah, ketika kita memberikan suatu ilmu kepada orang lain, kita akan mendapatkan sebuah berkah. Filsafatnya seperti itu kata orang tua saya. Jadi ketika di Jawa itu, saya tuh mendapatkan ilmu tuh banyak di Jawa dan di Guangzhou, itu di Korea Selatan. Nah, mereka tuh tidak celit memberikan ilmu. Nah, jadi ketika dia memberikan ilmu, terus bukan sekedar hanya ilmu saja, tetapi yang kayak di negara Korea itu Sampaikanlah walaupun satu ayat. ya, Irama, itulah kan? kan? Jadi ketika kita memberikan ilmu, kita bukan hanya memberikan ilmu saja, tetapi kita harus mendampingi dan memang menyentuh dan memberikan ilmu itu. Artinya diri mereka sampai sukses, Ya. sampai kepada titik akhir kesuksesan yang Ya. sudah menanti. Iya. Nah, ketika dari situ, contohnya tadi Mas sudah meliput itu anak-anak yang baru 2 hari belajar bahasa Korea menulis begitu ya. Kita kalau secara standarisasi bisnis, kita sudah habis mata pelajaran kita tadi. Begini Master Kok, yang sangat bagaimana cara seorang bupati muda Doli Pasar Ibu bisa menemukan Mas Koko, gitu, Master Koko. Kenapa? Karena sudah berapa dekade kebupatian ini belum ada seperti ini. Bagaimana cara bupati itu bisa bertemu dengan Anda? Ya, kalau Ini story ya. sejarah jadi dari kepala daerah Pak Doli ya, saya selama ini berteman di Kota Medan, kemudian ayahnya dengan ayah saya itu saling berkomunikasi, sering akrab. Dan di SMA juga saya teman sekelas sama beliau. Nah, kemudian setelah SMA, kuliah juga saling berkomunikasi. Nah, kemudian ketika beliau masuk di kancah politik, sering berkomunikasi juga. Nah, ketika dia kepala daerah, dia sering berdiskusi, kami sering berkomunikasi. Mungkin inilah yang bisa waktu saya kemarin itu kan terdampak pandemi nih, Mas Sawat. Pandemi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya jujur aja di Jawa pun saya itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, habis semuanya, tidak ada pelatihan, tidak ada penempatan, berangkat kerja ke Korea, usaha pun pilot, apa segala macam. Jadi ya kita merenung dulu ya sambil istiqomah lah istilahnya gitu kan, sambil bagaimana pandemi ini selesai. Nah, selesai pandemi ini beliau tuh kemarin bertelepon, berkomunikasi lewat WA supaya untuk jalan-jalan ke Tapanuli Selatan dulu begitu. Nah, pas ada waktu saya bisa berjalan-jalan. Kemudian beliau mengatakan bagaimana putra-putri Tapsel itu bisa belajar bahasa Korea
di lembaga usaha saya, tetapi harus belajar di Tapsel. Iya. Nah ini dia Mas. Kalau di Toba, Toyo itu orang Magelang, Kabupaten Ngawi kemarin itu ya orang Ngawinya yang Mas Indramayu. Tapi ini permintaan beliau, bagaimana caranya putra putri Tapsel, masyarakat Tapsel bisa belajar bahasa Korea mengikuti program penempatan Korea G2G Government to Government BP2MI, tapi tidak belajar di Jawa. Oh, itu ya. Berarti Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan itu bukan hanya memikirkan kapasitas Tapsel, tapi Sumatera Utara berarti. Iya. Karena ini bisa menjadi percontohan di Sumatera Utara dan percontohan tingkat nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Cumannya sayangnya barangkali masa periode 2024 dia hanya menjabat 3 tahun. Ya kita doakanlah dalam tahun 2024 ini supaya terpilih kembali. Karena saya lihat begini, Doli Pasaribu ini bukan orang pintar, tapi orang pandai dia memilih-milih dan memilah-milah. Inilah yang membuat kedekatan dia dengan masyarakat sehingga dipilih oleh masyarakat. Orang pintar belum tentu bisa memilih dan memilah. Dia pandai memilih dan memilah, maka dia pilihlah Master Kok untuk memajukan kabupaten. Bukan. Jadi ada satu Tapsel ini kan Mas, kawasan yang menjadi 3. Jadi dia kalau dibilang orang itu dari dia dulu ada dia sisinya lautan, dekat dengan laut, dekat dengan pegunungan, dia dekat dengan dataran rendah. Nah, jadi ya potensi itu banyak Tapsel, jarang kabupaten yang memiliki tiga simetris 3 ini, hanya di Tapsel 3. Nah, tinggal bagaimana masyarakat ini mendapatkan pengetahuan. Nah, hadirnya BLK mendapatkan pengetahuan. Buat apa sih pertanian kayak sistem pot? Kan seperti itu nih. Ya. Kalau berpikir orang, kenapa sih buat pertanian sistem pot begitu? Nah, sistem tabula pot itu yang diciptakan oleh itu kalau di tetangga Korea itu untuk kebutuhan hidup mereka saja. Nah, kalau dia untuk menjadikan industri, greenhouse namanya. Kalau di Korea itu greenhouse. Nah, kenapa itu harus dibuat? Supaya PDP-nya, nilai tukang petaninya itu akan sangat rendah. Biaya pemupukan itu akan sangat rendah. Itu kalau pakai pupuk pot itu 1 sendok makan ditabur itu sudah cukup, itu 2 minggu. Kalau dia di tanah itu tak nabur kemana menyebar. Sementara akar efisiensi. Menghemat biaya pemupukan, menghemat biaya ini. Cara kerja itu Dan bisa memanfaatkan lahan perkarangan seperti itu. Berarti kalau demikian, Master Koko, kalau kita melihat dari bulan 1 sampai 12 bulan tahun berakhir, Kabupaten Tapanuli Selatan ada perwira, artinya yang saya masuk ini, sekiranya seluruh institusi pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan bekerja sama dengan LPK dan BLK. Contohnya Dinas Peternakan bekerja sama dengan BLK, kemudian perdagangan bisa melakukan marketing kepada LPK, kemudian Dinas Pasar dan dinas-dinas yang lainnya. Saya pikir tidak sampai 3 tahun saya rasa pasti Tapanuli Selatan ini akan go nasional dan go internasional dengan sistem kroyo anggaran barangkali yang sistemnya digiring dan kontinuitas sampai kepada produksi. Bagaimana menurut pendapat Mas? Iya, kalau begitu? nah saya pernah itu sama teman saya itu di Bondowoso. Di Bondowoso itu jadi begini dia Mas. Memang sih kepala daerahnya ya getol dan tegas. Terus para kepala dinas-dinasnya itu memang penting. Ini memang benar-benar penting begitu. Ini contoh. Optimis ya? Iya, optimis begitu dia. Mereka itu bangun hanya
1,5 tahun balai, dan memang balai itu PAD-nya cukup tinggi. Ini contoh mas, dia bikin pelatihan kelas, sudah pelatihan kelas itu jumlah anaknya itu 16 orang. Setelah kelas pelatihan, anak ini tuh disupport sama dinas perindustrian. Lu mau apa? Mau mesin mas? Nah, lu mau dagangan? Nah, ini setelah hasil produk jadi disupport lagi sama dinas perdagangan. Jadi, nah kantor ini ya. Jadi 16 ini sudah berusaha. Terus kenapa Bondowoso itu tuh jauh untuk menuju ke kotanya, itu sangat jauh untuk mendapatkan contohnya. Kan tidak ada misalnya bahan baku argon di Bondowoso, yang adanya itu di Nganjuk gitu loh mas. Sama di Sipirong ini tidak ada bahan baku, yang adanya hanya di Medan, kan jauh sangat murah dan lain-lain. Nah jadi hanya 1,5 tahun mereka itu sudah mendapatkan PAD yang cukup besar. Iya. Nah, gitu. Karena apa? Mereka sama-sama saling mensupport pariwisatanya. Mereka sama-sama saling mendukung pariwisata. Dinas tenaga kerjanya sama-sama saling mendukung. Nah ini yang harapan saya pribadi ya, ketika ada anak-anak pelatihan, nggak banyak loh mas. Ketika ada anak pelatihan menjahit, gak usah jauh lah, mesin las. Pak, saya mau setelah pelatihan ini kamu mau kemana? Saya mau pengen buka usaha. Apa sih mesin las? Apa sih gereda? Apa sih bor? Terus dinas perdagangan membuat perizinannya ataupun membuat label mereknya, membuat ininya. Terus dinas perizinannya membuat izin usahanya. Kepala desanya membeli jejak dari yang punya desa. Artinya didukung oleh. Memang harus begitu. Nah, kalau dia sudah begitu, ini akan pasti terjadi P3DN, produk dalam negeri. Nah itu ya, itulah produk lokal. Jadi kalau produk lokal ini yang memang harus bisa dijalankan. Ya mudah-mudahan ya anak-anak yang generasi muda ini ya kurangnya tingkat pengangguran, tingkat kejahatan pasti kurang. Itu dia. Artinya ada harapan Kabupaten Tapanuli Selatan tingkat pengangguran. Salah satu produk unggulan Tapanuli Selatan adalah produksi buah salak dan produk turunannya. Kalau kita lihat sekarang, produksi buah salak memang tidak ada kendala di pasaran karena sudah terjalin mekanisme pemasaran yang sudah berjalan sesuai dengan. Nah, jadi dia terlatih. Ketika dia terlatih misalnya barista, dia itu mau kemana? Ini itu kita sebagai warga Tapsel khususnya yang memiliki bakat itu bisa tersalurkan dalam proses pembenihan dan pembesaran perikanan. Kesannya sangat bagus dan cukup memuaskan. Yang telah dilaksanakan berbulan-bulan. Siapa namanya Pak? Iwan Sregar, Iwan Siregar. Sampingnya Rio. Sampingnya lagi Rio Iwan Siregar. Khusus kepada Mas Teko sebagai motor penggerak YLPK ini, kira-kira ke depan harapan yang diinginkan, karena saya lihat hanya dinas perikanan, apakah tidak mungkin semua dinas yang lain bisa berpartisipasi atau meningkatkan efektivitas bisnis? Bagaimana kira-kira? Di sini kita melatih para putra-putri Tapsel di berbagai metode seperti desain grafis, pelatihan desain grafis, bahasa Korea, tata boga, dan ninja. 26 tahun. Sudah berapa lama di BLK? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana antusias Ibu dengan adanya BLK dan LPK yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini
sedang booming dan membahana namanya. Bagaimana kira-kira? Saya sangat bersyukur ya Pak ya, bersyukur Tapsel di Tabaksel ini kita memiliki mengembangkan suatu potensi anak Tapsel biar bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Di sini kita Oke, ya. Angkat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bisa Video ini bang, video kan. ya semoga Pada ruangan pertama masuk sebelah kanan terdapat dapur media sebagai ruang produksi BLK Kabupaten Tapanuli Selatan. Tampak hasil direproduksi berupa sablon yang sedang dipanaskan yang akan disuplai segera kepada pelanggan. Ini dia dapur media. Ini bersama Ibu, siapa namanya Bu? Oh, Pak Sarip, berusia berapa tahun Bu? 26 tahun. Wis masih muda, 26 tahun. Sudah berapa lama di BLK? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana antusias Ibu dengan adanya BLK dan LPK yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini sedang booming dan membahana namanya? Bagaimana kira-kira? Saya sangat bersyukur ya Pak ya, bersyukur di Tapsel di Tabaksel ini kita memiliki mengembangkan suatu potensi anak Tapsel biar bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Di sini kita melatih para putra putri Tapsel di berbagai metode seperti desain grafis, pelatihan desain grafis, bahasa Korea, tata boga, jahit menjahit, dan masih banyak lagi Pak. Jadi hal ini dimulai ataupun aktif kira-kira tahun 2000 berapa ya? 2020 dia ya? Ya, kurang lebih tahun 2000 diaktifkan 2022 ya. Oh, jadi tahun 2022-23 ini sangat aktif dan super aktif. Inilah hasil daripada BLK. nanti akan mau dijadikan bahan praktek di pelatihan mengecat AutoCAD namanya. Ini itu bahan prakteknya, sama itu bahan-bahan prakteknya. Untuk bahan praktek AutoCAD. Iya, pelatihan saat dempul mobil, pelatihan ngecat mobil. Nah itu karena di situ ada job kerjanya bang. Nah ini Bagas Tata Boga Tapanuli Selatan. Nah inilah laboratorium Tata Boga yang katanya sih terlengkap di Tabaksel. Tabaksel, laboratorium Tata Boga terlengkap di Tapsel ya. Iya, Tabaksel. Tabaksel ya. Inilah dia, ada dia laboratoriumnya yang higienis lah.